Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Aisyah, jangan lupa ya besok datang ke acara akikah adikku. Wah, Zahra punya adik baru ya. Selamat ya. Sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan akikah? Apa sama dengan kurban? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang akikah, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama kakak Fatimah, mahasiswa Winantasari Banjarmasin. Akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau yang biasa kita sebut bayi. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum disyariatkannya akikah sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hukum melakukan akikah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Ketentuan akikah. Pertama, dari sudut umur binatang, akikah dan kurban sama saja, yaitu unta minimal umur 5 tahun, lalu sapi atau kerbau minimal umur 2 tahun, kambing minimal umur 2 tahun, dan domba minimal umur 1 tahun. Kedua, memanfaatkan daging akikah sama dengan memanfaatkan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin dan tidak boleh dijual walaupun itu kulitnya. Ketiga, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Atau dapat mengundang langsung orang untuk datang dan menyantap daging yang sudah dimasak. Dan orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, terkecuali akikah dilaksanakan karena nazar. Keempat, waktu penyembelihan disunnahkan dilangsungkan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika tidak, pada hari ke-14. Jika tidak, pada hari ke-21. Dan jika tidak memungkinkan, dapat dilakukan kapan saja. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Baihaqi. Akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 dari kelahiran anak. Namun yang paling afdol atau yang paling utama, akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Kelima, anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk anak perempuan. Hal ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berakikah 2 ekor kambing yang sepadan umur dan besarnya untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Hal-hal yang disyariatkan terkait akikah. Pertama, disyariatkan memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik.
pada hari ke-7 atau dapat dilakukan pada hari pertama anak tersebut lahir. Kedua, mencukur atau menggundur rambut anak dan bersedekah dengan perak sesuai berat rambut yang dicukur. Hal ini sesuai dengan hadis dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Muhammad bin Ali bin Husain bahwasannya ia berkata bahwasannya Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melahirkan Hasan dan Husain. Mencukur rambut Hasan dan Husain, kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad. Ketiga, mengolesi kepala si bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang mengolesi kepala bayi dengan darah hewan akikah. Kebiasaan mereka ini tidaklah benar, sehingga syariat Islam meluruskannya dengan cara mengoleskannya minyak wangi di kepala bayi. Selanjutnya, hikmah disyariatkannya ibadah akikah. Pertama, merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atau karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Kedua, menambah kecintaan anak pada orang tua. Ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Keempat, dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang telah lahir. Kelima, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, tergadai dari memberikannya syafaat dari kedua orang tuanya dengan akikahnya. Keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah pada hari kiamat. Ketujuh, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya, dan saya memohon maaf apabila dalam video ini banyak kesalahan yang telah diperbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.